Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam perkuliahan kita kali ini, kita akan membahas mengenai hukuman dan pemaafan dalam konteks keadilan dan kepastian hukum. Oke, kita lanjutkan. Nah, konsep hukuman di dalam Islam. Jadi, di dalam Islam memiliki konsep-konsep hukuman dan juga berikut dengan pemaafannya yang memang sedikit banyak itu berbeda dengan konsep hukuman pada umumnya ataupun di berbagai macam negara. Oleh karena itu, yang pertama adalah permasalahan penanggulangan kejahatan di masa Nabi Muhammad SAW sampai masa sahabat. Setelah itu tentunya pasti akan terus berjalan permasalahan konsep hukuman ini. Nah, sebenarnya ini yang menjadi acuan utama adalah bagaimana caranya menanggulangi kejahatan. Gitu. Oleh karena itu, sebenarnya hukuman itu nanti akan lebih menyesuaikan dengan kondisi zaman ataupun masanya seperti apa. Kebutuhan dari cara kita melakukan strategi penanggulangan kejahatan itu seperti apa. Oleh karena itu, hukuman nanti akan menyesuaikan terhadap bentuk ataupun konsep penanggulangan kejahatan. Gitu. Sama halnya di masa Rasulullah SAW, model penanggulangan kejahatannya adalah tetap melakukan hukuman yang sudah ada di zaman sebelum pra-Islam ataupun zaman pra-Islam. Seperti halnya kisos, kemudian adanya rajam, adanya hukuman potong tangan, hukuman pancung itu pra-Islam sudah ada. Selanjutnya adalah bagaimana kita melihat sebab seseorang melakukan kejahatan. Selanjutnya adalah kita melihat bagaimana tindakan pencegahannya. Selanjutnya kita melihat adalah cara mengatasi kejahatannya. Yang selanjutnya adalah efek jerahnya, dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi martabat manusia. Keenam, konsep ini adalah kerangka dari hukuman di dalam Islam. Jadi hukuman di dalam Islam itu memuat hal-hal yang ada di dalam 6 poin ini. Idealnya ketika suatu negara ingin menerapkan konsep hukuman di dalam Islam, berikut dengan konsep pemaafannya, ini harus mengacu pada hal-hal ini. Jadi ini supaya penanggulangan kejahatan bisa lebih efektif. Hukuman bisa lebih efektif dalam artian ini akan menurunkan angka kejahatan yang ada. Kejahatan itu sendiri itu suatu hal yang niscaya gitu ya. Banyak diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, itu berkaitan dengan bagaimana seseorang melakukan kejahatan gitu ya. Nah, selanjutnya, hukuman dalam konteks keadilan itu seperti apa? Yang pertama adalah ketentuan yang jelas dan syarat yang begitu ketat. Jadi Islam itu sendiri jangan dipandang sebagai suatu peraturan yang memang mengerikan, karena di situ ada sistem potong tangan, ada sistem hukum dipenggal, kemudian ada dirajam, kemudian ada yang dicambuk. Karena di dalam Islam itu sendiri memiliki ketentuan yang jelas dan syarat-syarat yang begitu ketat dalam proses melakukan hukuman. Banyak sekali pencegahan hukuman ataupun hukuman itu ditangguhkan ataupun penghapusan hukuman. Ketika memang secara hukum acaranya itu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan gitu. Jadi ini seperti halnya ketika kita melihat beberapa hukum-hukum yang ada di dalam fikih, kemudian kita hanya mencerna secara produk hukumnya tanpa kita mempelajari bagaimana hukum itu terjadi, kemudian bagaimana metodologi penemuan hukumnya, kemudian bagaimana kaidah-kaidahnya, kemudian bagaimana usul fikihnya. Nah, ini yang diperlukan di dalam kita mempelajari permasalahan hukum. Selanjutnya adalah sanksi yang berat. Islam sendiri menempatkan sanksi yang berat. Ini supaya apa? Supaya keadilan itu berada di posisi yang paling atas gitu. Jangan sampai sesuatu hal yang itu menimbulkan dampak atau mafsadah yang begitu besar, nanti hukumannya akan malah kecil gitu. Nah, ini kan tidak adil. Makanya hukumannya adalah hukuman yang berat. Nah, nantinya ini akan memberikan keadilan, rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya gitu. Karena kejahatan akan lebih bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah pilihan hukuman dengan kisos, meminta diat ataupun memaafkan. Nah, Islam itu sendiri sebenarnya memiliki sebuah pilihan-pilihan yang sangat bagus sekali di dalamnya, di mana misalnya di dalam kisos itu sendiri atau kuat itu sendiri itu ada peluang-peluang pemaafan di dalamnya. Kemudian ada pembayaran diat di dalamnya. Ini adalah unsur keadilan, unsur kesejahteraan. Bagaimana seorang keluarga yang memang ditinggal karena ada pembunuhan, ada tindak pidana pembunuhan di situ, lebih memilih dibayarkan secara keuangan. Tentunya ini nanti
pemerintah sendiri memberikan andil yang di sini yaitu dengan memberikan hukuman yang lainnya, misalnya hukuman penjara tanpa menghilangkan nyawa gitu ya. Tentunya nanti akan ada proses sampai dia bertobat gitu. Idealnya semacam itu. Selanjutnya adalah sistem hukum yang menutup ruang terhadap pelanggaran dalam penegakan hukum. Jadi sebenarnya permasalahan yang sangat besar selain peraturan, pertama, selain peraturan yang bagus adalah yang kedua adalah dalam segi penerapannya. Penerapan di sini nanti akan terbagi juga dalam beberapa hal gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana seseorang bisa menjaga penegakan hukumnya itu sesuai dengan peraturan yang ada. Ini yang agak susah. Karena di situ ada campur tangan manusia, di mana manusia itu memiliki kebutuhan, memiliki kepentingan. Nah, maka penegakan hukum ini harus selalu dikawal gitu. Jadi hukuman bagi penegak hukum harusnya lebih berat juga, karena dia posisinya adalah menanggung begitu besar rasa keadilan yang ada di masyarakat. Tentunya mereka juga harus diimbangi dengan jaminan-jaminan tertentu, jaminan sosial, jaminan kehidupan dan lain-lain. Itu. Selanjutnya adalah hukuman dalam konteks kepastian hukum itu seperti apa. Di dalam Islam itu sudah ada peraturan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Itu sudah jelas ya. Tinggal kita bagaimana mengeluarkan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu. Kemudian setelah dikeluarkan menggunakan metodologi fikih, kemudian kita menggunakan beberapa macam analisa, barulah kita membuat suatu peraturan yang itu harus logis dan juga harus jelas gitu. Di undang-undangannya harus jelas gitu. Misalnya dalam bentuk konun gitu. Nah, Al-Quran dan hadis ini sebagai acuan logika hukumnya, sehingga ini tidak hukum yang dikeluarkan tidak mutlak tafsir gitu ya. Jangan sampai membuat peraturan perundang-undangan itu malah justru mudah ditafsirkan, mudah dimultitafsirkan ataupun disalah tafsirkan. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali gitu. Nanti ini malah bisa menjadi istilahnya bumerang. Seharusnya ini lebih bisa melindungi rakyat secara keseluruhan, tapi ini malah justru memberikan dampak yang buruk pada masyarakat gitu. Misalnya ini memberikan peluang bagi orang asing untuk menzalimi ataupun merusak lingkungan. Nah, ini kan sangat berbahaya. Selanjutnya adalah bagaimana ijtihad itu menjadi jalan di dalam sistem hukum sehingga ini tidak akan berbenturan dengan peraturan lain ataupun tidak menimbulkan konflik sosial. Nah, ini harus dijaga juga. Jadi bagaimana para pembuat peraturan-peraturan ini bisa lebih memperhatikan sistem hukum yang berjalan. Selanjutnya adalah dia juga harus bisa melihat peraturan-peraturan lain ataupun melihat kondisi yang ada di masyarakat. Jangan sampai ini menimbulkan konflik-konflik yang lainnya. Gitu. Selanjutnya adalah pembaharuan hukum pidana. Hukum pidana ini memang mengalami banyak pembaharuan ya, karena kita sekali lagi kita melihat pola yang ada di masyarakat itu seperti apa, pola kejahatan seperti apa, bagaimana cara mengatasinya. Maka beberapa macam opsi-opsi ini sebagai alternatif dari pengawasan hukum pidana untuk memberi arahan-arahan kepada masyarakat dan juga negara supaya tindakan kejahatan itu bisa lebih diminimalisir gitu. Jadi makanya misalnya pidana penjara, mati, tutupan, pengawasan, denda, kerja sosial, pengumuman putusan hukum, penuntutan adat dan tindakan. Nah, ini dalam rangka kita menekan angka kejahatan sebenarnya semacam itu. Nah, kalau kita lihat pemaafan dalam pembunuhan akibat pengeroyokan itu di zaman Umar bin Khattab gitu ya, itu pernah ada suatu kejadian ini pernah diterangkan juga di dalam kitab Fathul Mu'in gitu ya. Bahasanya berkaitan dengan ini Umar itu sendiri pernah membunuh 5 atau sampai 7 orang yang membunuh seorang laki-laki gitu ya. Nah, ini sebagai suatu pertanda gitu ya. Ini diterangkan bahwasanya di dalam ini kitab Fathul Mu'in fi bakhri lima rawahu Syafi'i radhiyallahu anhu wa ghairu annahu Umaru radhiyallahu anhu qatala khamsan aw sab'atan qutulu rujulan akhidata aina Khalidan bima'dihi Khalid. Nah, ini sampai kejadiannya semacam itu. Nah, ini supaya lebih memberikan rasa keadilan ya, dan rasa kepastian hukum tentunya. Akan tapi nanti ada berbeda lain juga kasusnya. Jadi diterangkan juga waqala walau tamala ala alaihi ahlul suna'ana laqatalahum bihi jami'an
walam yukir alaihi wasalla ijma'a walil wali wa'fu an ba'dihim ala khissah. Jadi ini berkaitan dengan pemaafan juga. Jadi kemudian bagaimana seseorang itu bisa memberikan pemaafan atas suatu tindakan pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok gitu ya. Tentunya nanti akan mengacu pada setiap orang itu harus membayar diat gitu. Ini sebagai pengganti dari perbuatan pidananya itu. Kemudian apakah itu akan merusak rasa keadilan? Tentunya tidak ini, karena di dalam diat itu banyak sekali ketentuan-ketentuannya. Nah, nanti kita akan belajar mengenai ketentuan-ketentuan diat itu di lain waktu gitu ya. Nah itu nanti akan dijelaskan juga di dalam cabang masalahnya gitu. Nah itu permasalahan qawat ataupun diat itu sesungguhnya itu tidak sesimpel yang kita kira gitu ya. Oke, selanjutnya pemaafan dalam tindak pidana pembunuhan. Yang pertama adalah kita harus melihat dalam segi lafal pengampunannya. Nah ini, jadi seorang mengampuni juga harus ada lafalnya gitu. Jadi lafalnya misalnya dijelaskan dalam Yana Thalib itu, saya mengampuni kamu tanpa menyebutkan harus tanpa dia misalnya menyebutkan berapa bentuk dendanya, itu bisa. Jadi bisa sudah hanya dimaafkan saja, itu bisa. Seperti hanya terjadi di Iran itu ya. Kemudian ketentuan diatnya juga bisa. Jadi dia menentukan dalam segi kadar diatnya gitu. Misalnya pembunuhan terhadap seseorang, maka dia harus memberikan 100 ekor unta. Wah, itu kan banyak sekali. Kalau diuangkan ada berapa itu? Gitu. Kemudian nanti akan itu menyesuaikan dari jenis pembunuhannya nanti. Gitu. Selanjutnya adalah hukuman dalam syariat yang perselisihkan. Bisa saja adalah masalah pernikahan tanpa wali gitu ya. Jadi nanti ini akan berakibat kepada seseorang itu dikategorikan sebagai suatu tindakan perzinahan, walaupun dia melakukan pernikahan. Nah ini nanti bisa kita katakan di dalam kasus-kasus di Indonesia gitu ya. Jadi bagaimana kasus-kasus pernikahan nanti akan bisa masuk ke dalam kasus-kasus hukum pidana gitu. Nah itu karena atas dasar semacam itu. Jadi ini diterangkan juga bahwasanya in hakamta hakiman bitilaki mukhtalifi fihi hudan liirtifadi syubhan hinati qalaha mawaridi. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana perselisihan seseorang yang melakukan hubungan persetubuhan padahal dia menentukan itu dalam kategori pernikahan. Nah, tetapi karena memang ada ketentuan yang tidak terpenuhi dalam pernikahan itu, maka menurut Mawardi itu adalah harus tetap dikenai hukuman had gitu ya, karena itu tetap tidak sesuai walaupun wanitanya itu disewa, modelnya sewa gitu ya, itu tidak diperkenankan semacam itu. Kemudian kalau kita lihat pemaafan dalam kejahatan terhadap orang lain, nah ini lagi-lagi ketika kita melihat beberapa kasus-kasus gitu ya, beberapa kasus-kasus terkait dengan kejahatan yang dilakukan dengan berbagai macam alasan tertentu itu. Nanti akan ada peluang pemaafan di sini. Itu seperti dijelaskan di dalam ini ya, pasal visual. Jadi berkaitan dengan kejahatan kepada orang lain gitu. Bahwa istilatu wal wusulu ala ghairi gitu. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana sial itu ataupun melampaui batas itu atau menerjang hak orang lain gitu ya. Nah, ini diperbolehkan gitu. Nah, landasan seperti apa? Kulli so'il muslimin wa kafirin mukallaf wa ghairi ala ma'sumi min nafsi aw tarafi. Nah, ini berkaitan dengan seseorang yang itu diperbolehkan sesungguhnya melawan kejahatan orang lain gitu ya. Nah, ini kemudian atas dasar dia melindungi hartanya. Jadi dia melindungi hartanya. Nah, bagaimana ketika seseorang itu misalnya terbunuh itu? Kalau terbunuh tentunya dia mati syahid. Jadi mangkutila duna damilin au malihi au ahlihi fahuwa syahid. Jadi dia akan mati syahid. Kemudian bagaimana ketika dia malah membunuh gitu? Nah, kasusnya ketika dia malah membunuh orang lain itu seperti apa gitu? Nah, ini kan menjadi kasus yang lain. Tuh. Tapi ini juga tetap diperbolehkan wa yalzamu minhu anna lahu qatla wal qitala
ay mauma yasri ilaihima. Jadi bahwasanya diperbolehkan membunuh ataupun menyerang. Nah, maksud dalam di sini adalah perbuatan tersebut tidak berniat untuk membunuh sebenarnya, tapi nanti berakibat pada pembunuhan atau melukai, maka dia sendiri itu diperbolehkan. Nah, alasannya apa kok diperbolehkan? Gitu. Alasannya adalah alaihi lam yakhfa ala nafsihi au musbihi taf'u. Jadi ini berkaitan dengan kewajiban kita melindungi nyawa kita, melindungi badan kita, gitu. Jadi diperbolehkan di dalam hal ini. Nah, itu permasalahan yang berkaitan dengan pembelaan. Selanjutnya adalah bagaimana pemaafan itu bisa terjadi. Yang pertama misalnya dari pemaafan dari hakim karena pencabutan persaksian, saksinya misalnya kurang bisa dipercaya, gitu. Itu bisa nanti hakim akan mencabut ataupun memberikan pemaafan di sini. Ataupun misalnya bukti-bukti yang disampaikan oleh penuntut itu palsu, gitu. Banyak yang tidak sesuai dengan fakta hukumnya. Nah, ini kan nanti akan dipersangsikan. Selanjutnya misalnya penyelesaian perkaranya itu sudah diselesaikan sebelum masuk ke persidangan, sudah diselesaikan. Nah, ini nanti akan ada opsi pemaafan di sini. Selanjutnya adalah keabsahan kepemilikan. Nah, misalnya seorang mencuri gitu ya, seorang mencuri tapi hartanya tersebut ternyata miliknya dia. Nah, ini kan menjadi permasalahan. Oh, dia mencuri, dilaporkan mencuri. Padahal dia memiliki bukti bahwasanya apa yang dia curi itu adalah sebenarnya miliknya pencurinya itu. Nah, ini. Selanjutnya adalah seorang yang menarik pengakuannya. Nah, misalnya dia mau menuduh, dia telah mencemari nama baik saya, kemudian dia menarik tuntutannya misalnya. Ataupun misalnya ada dia bertaubat gitu. Nah, ini nanti bisa diaplikasikan ke dalam konsep hukuman penjara gitu ya, dalam konsep hukuman penjara. Nah, itu yang berkaitan dengan permasalahan pemaafan. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.